Hai kawan-kawanku semua, apa cerita? Semoga kalian baik-baik aja lah ya. Kali ini aku mau cerita alur film horror thriller Creature tahun 2011. Film ini ceritanya tentang buaya jadi-jadian yang suka nyulik cewek cantik buat dikawini. Wih, ngeri-ngeri sedap filmnya ini weh. Serius aku, nggak nipu. Jadi selama beberapa menit ke depan aku bakalan nemani aktivitas gabut kalian. So stay tuned. Jadi ceritanya tuh kayak gini weh. Di awal film kita dikasih tengok sama cewek yang lagi berenang di danau angker. Entah apa yang ada di kepala otaknya, nekat kali dia berenang sendirian di situ. Gak berapa lama, tiba-tiba aja dia kena serang. Badannya ditarik masuk ke dalam danau. Gak disangka dia berhasil lolos. Cewek itu berusaha naik ke pinggir danau. Tapi gak taunya ya kan weh, ternyata kedua kaki udah putus. Karena kehabisan banyak darah, ya langsung matilah dia. Beberapa hari kemudian, kita dikasih tengok sama 3 pasang anak muda yang lagi mau pergi ke puncak. Ku kenalilah dulu sama kalian, siapa-siapa aja nama orang itu. Yang botak Niles, pacarnya Emily. Abis itu Randy sama Betty. Dan yang duduk di depan, Oscar dan Karen. Dilihat dari peta, Niles ngasih tahu kalau mereka udah gak sesuai jalur. Tapi Oscar malah bilang dia mau lewat jalan potong biar cepat sampai. Di tengah perjalanan, cewek-cewek udah kebelet kencing. Jadi mereka berhenti bentar di warung bensin yang ada di daerah situ. Di dalam warung itu ya kan, ternyata ada kayak semacam museum mini aneh. Ada patung dengan badan manusia dan kepalanya buaya. Di situ Oscar juga nengok ada poster tempat wisata danau angker manusia buaya. Karena penasaran ditanyalah sama uak pemilik warung di mana tempat itu. Bukannya ngelarang pergi ke sana, uak Chopper malah dengan senang hati ngasih alamatnya. Waktu orang ini mau pergi dari sana, si Karen kayak ada pauk-pauknya. Pas lagi nukar baju, dia malah ngasih tengok bakpao kismisnya ke uak Chopper. Agak lain si kawan ini ah. Perjalanan dilanjutkan, si Oscar ngusulin ke kawan-kawannya buat mampir ke tempat angker itu sebentar. Habis dari sana baru lanjut lagi ke puncak. Ya namanya juga anak muda ya kan, pantang kepancing kalau dengar tempat wisata baru. Jadi mau-mau aja orang itu. Apalagi si Oscar ini baru teringat kalau dia pernah diceritain sama bapaknya tentang legenda manusia buaya yang ada di tempat itu. Jadi selama perjalanan diceritakannya lah sama orang itu semua. Dulu kali ya kan, ada laki bini yang tinggal di dekat rawa-rawa. Mereka hidup bahagia di tempat itu. Dan sebentar lagi mereka mau punya bayi. Gak disangka ada seekor buaya gede yang nerkam Caroline. Badannya ditarik masuk ke dalam danau. Gak tinggal diam, Grimly berusaha nyari keberadaan buaya itu. Dia berharap bininya bisa diselamatkan. Setelah nyari kesana kemari, akhirnya gua tempat buaya itu berondok pun ketemu. Ditengok badan Caroline lagi dimakani sama buaya itu. Dengan emosi ngamuk, Grimly langsung nyerang buaya itu dengan membabi buta. Dan akhirnya dia pun menang. Tapi karena emosi udah bercampur aduk, dia berubah jadi gila. Grimly makani badan buaya, dan badan Caroline adiknya itu pun juga dimakannya. Iya, kalian gak salah dengar. Orang ini dua memang udah ngelakuin hubungan terlarang. Setelah semua dimakan tanpa tersisa, mendadak hal yang gak terduga terjadi. Grimly terkena kutukan, dan gak disangka dia berubah jadi monster buaya. Menurut legenda kampung itu, Grimly ngincar cewek-cewek muda buat dikawini agar punya banyak keturunan manusia buaya. Jadi kayak gitulah legenda danau angker yang diceritain sama si Oscar weh. Bagi kawan-kawannya itu cuma cerita dongeng aja. Jadi mereka gak percaya kalau Grimly si manusia buaya memang ada. Setelah ngikutin peta mini yang dikasih sama uak tadi, akhirnya mereka pun sampai. Di situ Oscar nemu papan petunjuk yang ngasih tahu kalau gubuk Grimly ada di dalam hutan. Ternyata betul aja, di daerah itu memang ada gubuk tua. Pas mau dicek ke dalam ya kan, Oscar dikejutin sama beberapa burung merpati. Dia jadi gondok dan langsung ngusulin kayaknya nggak cocok kalau nginap di dalam. Jadi karena udah mau maghrib juga, mereka pun setuju buat berkemah di luar aja. Malam pun tiba, mereka masang api unggun di tengah hutan sambil senang-senang minum amer. Waktu udah tengah malam ya kan, orang ini pada mencar pula. Randy pergi ke mobil buat ngambil stok bir. Niles dan Emily nyari tempat buat bermantap-mantap ria. Sedangkan Oscar pergi tidur duluan.
Di sini Karen sama Betty udah sama-sama mabuk. Jadi orang ini dua juga masuk ke dalam tenda. Tapi nggak disangka ya kan weh, ternyata si Karen ini lesbong. Dia ngambil kesempatan saat yang lainnya nggak ada. Kawan lagi teler pun mau diembat. Gila kali ah. Pas lagi dimainkan ya kan, ada ular beracun yang mau masuk ke dalam tenda. Dan mendadak Randy datang motong ular itu. Mana bisa ngelak, karena udah kegap Karen pun disuruh pergi cabut ninggalin tenda itu. Cuma bisa geleng-geleng aja lah si Randy. Di lain tempat, si Nels dan Emily lagi adu mekanik. Tapi nggak disangka ya kan, ternyata Oscar ada dekat situ. Dia pakai kamera buat nengok pemandangan mantap itu. Tangan kanan megang kamera, tangan kiri megang telur. Gak berapa lama Karen datang nyamperin Oscar. Mereka dua saling berbagi kamera, sambil Karen bantuin Oscar agar dia bisa fokus megang kamera pakai dua tangan. Udah paham lah kalian ya kan? Jadi nggak perlu palaku jelaskan kali. Tapi pas si Karen pergi cabut dari sana, tiba-tiba aja si Uak Chopper datang numbuk mukanya sampai pingsan. Dan tahu kalian weh apa yang buat aku kaget? Ternyata si Uak ini bapaknya Oscar dan Karen. Wah, gila kali bah. Waktu mereka lagi ngobrol, gak sengaja dari jauh Randy nengok orang itu. Dia jadi terbodok kebingungan. Kok bisa pula? Setelah mereka pergi dari sana, mendadak dia nengok ada monster yang ngancurin tenda mereka. Wah, jadi panik ketakutan kali lah dia. Si Nels dan Emily baru aja siap main. Waktu mereka lagi beres-beres, tiba-tiba aja Oscar lari nyamperin mereka dua. Sambil pura-pura panik ketakutan, dia bilang kalau Randy udah ngebunuh Karen. Ngedengar hal tersebut, mereka ya tentu aja nggak langsung percaya. Jadi Nels nyuruh Emily buat nunggu di situ, biar dia nyari keberadaan Randy. Betul aja weh, si Oscar ini memang punya rencana jahat sama orang itu semua. Gak taunya di tengah jalan Nels ketemu sama Grimly. Dan mendadak Randy datang nyuruh buat segera kabur. Oh, mana ada cerita, kena kejar lah orang itu dua. Di dalam gubuk, si Karen badannya udah diikat di kursi. Jadi ya kan weh, di sini kita dikasih tahu kalau secara turun-temurun si Uak Chopper adalah kepala suku yang bertugas nyediain cewek buat dikawini sama monster buaya Grimly. Sekarang Karen anaknya ini mau ditumbalin. Gak pakai banyak bacot, satu kakinya kena jebret. Hal gila itu dilakukan agar dia gak bisa pergi kabur. Abis itu si Uak Chopper dan Oscar pergi dari sana buat nangkap mangsa yang lain. Dirasa udah jauh dari kejaran, Nels langsung curiga sama Randy gara-gara yang dibilang Oscar tadi. Tapi setelah dikasih tahu apa yang sebenarnya terjadi, mereka pun kerjasama buat nyelamatin Betty dan Emily. Kemudian kita dikasih tengok sama Betty yang baru aja bangun tidur. Pas keluar dari tenda ya kan, ternyata dia udah dipindahin ke dalam sarang monster yang ada di dalam tanah. Wah, di situ pula si Grimly biawak. Mana ada cerita, menjerit-jerit dia kena siksa. Setelah ngapain si Betty, Grimly masuk ke dalam gubuk lewat terowongan bawah tanah. Sekarang si Karen yang kena siksa sama monster lapet ini. Jebret! Di lain tempat, kaki Nels tiba-tiba aja kena tembak. Mereka dihadang sama salah satu anggota Chopper. Pas ditengok ada kesempatan buat ngelawan, gedegam! Ketepak, ketepuk, ketepak, ketepuk. Mana ada cerita, langsung mati dibuat. Dipikir udah menang ya kan, tiba-tiba aja si Grimly muncul nyerang mereka. Oh mak jang, kasihan kali si Randy. Perutnya kena cucuk sama batang pohon. Dengan napas terakhir, Randy minta agar dia segera pergi cabut buat nyelamatin yang lain. Ditengok gak ada di tempat yang tadi, dia pun segera pergi ke gubuk. Mana tahu ada di situ. Pas udah masuk ke dalam, dia nengok ternyata Karen udah jadi mayat. Gak disangka tiba-tiba aja Oscar muncul. Dia ngasih tahu kalau Emily lagi dipersiapkan buat dijadikan tumbal. Oh, ngedengar hal tersebut jadi ngamuk lah si Nels. Terjadi aksi baku hantam. Pas parang berhasil direbut, jebret! Lengket ke batang leher. Di ruang belakang gubuk, Nels nengok ada lorong bawah tanah. Jadi dengan nekat dia terjun ke bawah buat nyari keberadaan Emily. Dicari-cari, dan akhirnya dia nemu ceweknya ada di situ. Gak mau berlama-lama, mereka dua segera nyari jalan keluar. Ditengok ada lubang yang menuju ke atas permukaan tanah. Nels langsung nyuruh Emily buat pergi duluan. Abis itu dia nyusul dari belakang. Pas udah berhasil keluar, si Grimly jadi ngamuk kali karena calon pengantinnya udah dibawa pergi.
Dengan sekuat tenaga mereka terus lari dan gak taunya sampai ke tepi danau. Tapi ada pauk-pauknya juga si Niles ini. Masa disuruhnya pula naik perahu yang bocor buat kabur dari situ? Padahal monster yang ngejar mereka buaya jadi-jadian. Yaitu namanya sama aja nyari mati. Tiba-tiba aja mereka dikejutkan sama kelapa Randy yang dicampain ke perahu itu. Oh, jadi panik ketakutan kali si Emily. Abis itu mendadak dia ditangkap sama keluarga Chopper. Dan si Niles badannya dicampain ke danau sama monster Grimly. Gak pakai lama, ternyata semua penduduk yang ada di kampung itu pada berdatangan buat ngelakuin ritual perkawinan. Jadi ya kan orang ini semua nganggap Grimly adalah dewa yang ngebuat keturunan mereka istimewa di muka bumi. Gak disangka rupanya si Niles masih hidup. Waktu perkawinan mau dilakukan, dia langsung ngehancurin ritual itu. Dan semua penduduk kampung jadi pada kocar-kacir kabur dari sana. Oh, mana ada cerita. Terjadilah baku hantam di antara orang ini dua. Tapi kuat kali si Grimly biawa ini. Badan Niles terus-terusan dipukul dan kena pijak sampai keluar kecap dari mulutnya. Gak disangka muncul tanah longsor dari bawah tanah. Si Niles pakai kesempatan itu dengan ngegigit kuping Grimly sampai dia kesakitan. Dan abis itu dikasih bogem mentah sampai akhirnya si Grimly tenggelam masuk ke dalam lubang longsor itu. Dipikir udah menang lah ya kan. Jadi Niles segera ngelepasin Emily dari batu ritual. Tapi tiba-tiba aja si Grimly muncul pula. Dia langsung narik kaki Emily buat masuk ke dalam lubang. Niles berusaha sekuat tenaga buat nyelamatin, tapi nggak berhasil. Gak putus asa, dengan nekat dia juga ikutan masuk ke dalam lubang buat ngejar. Abis itu adegan film nunjukin kalau udah pagi aja. Kita nggak dikasih tengok apa yang terjadi di dalam lubang. Tapi nggak disangka ya kan tiba-tiba aja Emily berhasil keluar dari lubang itu. Kemudian nggak berapa lama disusul sama Niles sambil megang rahang Grimly. Wah, lama juga orang itu dua. Niles ngebawa Emily keluar dari dalam hutan. Dan akhirnya mereka berhasil pergi cabut dari kampung terkutuk itu. Di penghujung film kita dikasih tengok semua keluarga Inces Chopper lagi ngerayain acara pesta. Tahu kalian apa yang lagi dirayain? Ternyata ya kan, di kejadian 9 bulan yang lalu si Betty masih hidup. Monster Grimly berhasil nanamkan benih. Dan sekarang keturunannya udah lahir. Senang kali si uak psikopet ini. Gara-gara keturunan dari dewa buaya gak terputus. Dan akhirnya film gak ada otak ini pun tamat. Jadi kayak gitulah alur cerita film horror thriller Creature tahun 2011. Semoga kalian suka lah ya dengar aku cerita. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah dengan kekuatan cinta, masalah seberat apapun bisa diselesaikan. Yang penting kita harus rela berkorban buat orang yang kita cintai. Oke? Tetap dukung channel Cheers Project biar aku tetap rajin upload konten alur film Terima kasih and cheers.